Halo. Halo, Bu. Halo, Ibu. Mana ya?
Oke, sudah hadir semua? Ya, Bu. Baru separuh, Bu. Oke, ini berarti kan gabungan dari kelas IT berapa nih? IT 221 berapa sih nih? 202 dan 204 kayaknya, Bu. 202 dengan 201 ya. Oke, ini masih Iya, Bu. 28. Oke. Oke, kita mulai saja atau gimana nih? Dari Ibu aja, Bu. Oke, 204 sudah hadir. Oke, silakan kita sambil nunggu teman, kita mulai saja ya, supaya mempersingkat waktu. Nanti bagi teman-teman yang tidak sempat hadir di Vicon, silahkan akses rekaman Viconnya ya. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini mata kuliah struktur data dan algoritma di sesi kedua. Oke, ini untuk temanya tentang tipe data dan variabel. Oke, jadi ini belajar tentang dasar-dasar dari algoritma. Jadi kita harus tahu dulu nih tipe data yang akan kita butuhkan untuk diinputannya dan variabelnya. Gitu ya. Nah, tipe data itu kan luas ya, bisa digunakan pada saat kita membuat basis data, pada saat kita ingin membuat sebuah program. Nah, ini kita harus pelajari dulu ininya. Ya. Nah, ini untuk tentang algoritma Euclidean ya. Kalau ini merupakan sebuah algoritma yang zaman dulu ya. Jadi ini bukan sebuah bahasa pemrograman. Jadi ini algoritma nih. Algoritma ini kan struktur yang secara sistematis kan ya. Nah, algoritma itu kan urutan dari program yang akan kita buat secara terstruktur. Dari mulai kita deklarasi variabel, nah kita dibuat dulu nih. Kita analisa dulu dari algoritma ini, kira-kira ini program membuat apa sih ini? Membuat ada modulus, berarti membagi. Berarti ini program apa nih? Menghitung apa nih? Bilangan positif. Lalu membagi dari kedua bilangan tersebut, yaitu bilangan bulat, positif. Pembagi bersama terbesar. Oke, berarti membuat program membagi bersama terbesar. Nah, PBT ini apa nih? Yaitu, Bu, pembagi bersama Nah, terbesar. ini dia variabelnya dia disingkat seperti ini. Dari kedua bilangan tersebut. Bilangannya apa aja sih? M dan N ya. M dan N. Nah, M dan N itu bilangan bulat positif. Oke. Untuk bilangan bulat positif itu tipe datanya apa? Integer. Nah, ini untuk M dan N bilangan bulat. Berarti langsung aja nih. Di sini deklarasi variabelnya ini M, N.
Ini namanya variabel M, N. Ini namanya variabel. Titik 2 integer. Ini apa nih namanya? Integer. Tipe data, Bu. Tipe data. Artinya bilangan variabel M dan N hanya bisa membaca nilai yang bersifat bilangan bulat, gitu ya. Nah, lalu kita butuh juga nih untuk hasilnya, gitu ya. Hasilnya kita buat ini apa nih, variabel R. Ini variabel ini boleh R, jadi kalian bebas ya, nggak harus MN, boleh A, B, boleh Z, X, Y ya, terserah. Lalu di sini tipe datanya integer. Ini untuk sisa hasil bagi. Gitu ya. Oke, bertipe data yang sama yaitu integer khusus untuk bilangan bulat. Nah, jadi untuk membuat struktur algoritma itu kita harus deklarasikan variabel dulu M, N, dan R beserta tipe data. Nah, udah nih, kalau sudah kita deklarasikan untuk inputannya, baru kita deskripsi. Ini baru prosesnya. Gitu ya. Di sini bagian proses. Ada ret M, N. Berarti ini kan dibaca aja nih, membaca variabel M, N, lalu ada fungsi while. Fungsi while ini kan selama, kan dibacanya gitu, selama nilai N-nya bukan sama dengan 0, gitu kan. Selama nilai N-nya bukan sama dengan 0, maka lakukan, gitu ya, maka lakukan ini, ekspresi yang di sini. R, nilai R itu isinya M modulus N. Jadi hasil yang M modulus N itu akan disimpan di variabel R. Gitu ya. Jadi hasil sisa pembagi M dengan N akan ditampung di variabel R. Nah, seperti ini yang tadi. Hasil ini nanti akan masuk ke variabel R. Nah, ini kita sudah dirancang seperti ini. Gitu ya. M, N, R. Jadi ini kan untuk apa nih? Penyimpanan variabel yang sudah berisi nilainya saja. Gitu ya. Nah, ini kan untuk prosesnya. Proses. Gitu ya. Ini untuk input. Gitu ya. Nah, lalu N while. Kondisi selesai pengulangan N sama dengan 0, maka apa nih? Hasilnya itu M, N sama dengan M. Write M. Gitu ya. Ini disesuaikan dengan contoh soalnya. Gitu ya. Oke. Nah, di sini untuk nama penamaan, untuk di sini kan pseudocode ya. Pseudocode itu ada aturan penamaannya. Seperti ini. Nama harus dimulai dengan huruf alfabet, tidak angka, spasi, atau karakter khusus lainnya. Jadi nama itu nama biasa aja ya, yang bisa dibaca oleh manusia. Gitu ya. Huruf besar, huruf kecil tidak dibedakan. Nih, artinya apa nih? Case sensitive. Jadi, jika ada sebuah variabel yang ada huruf besar, huruf kecil, itu tidak dibedakan. Artinya kalau misalnya nih, misalnya ada variabel yang sudah dideklarasikan itu, misalnya variabel nilai. Nih, N-nya gede, nilai. Ini ya, ini kecil, nilai. Ini sudah dideklarasikan gitu ya. Nah, nanti misalnya di baris codingannya ada variabel lagi. Nah, N-nya kecil, nilai. Nah, artinya ini tidak error. Gitu ya. Jadi ini bersifat case sensitif. Jadi tidak dibedakan.
gitu ya. Jadi nggak error nih. Ada juga untuk di bahasa pemrograman lain dibedakan nih huruf besar dan huruf kecil. Jadi kalau kita salah ketik nih akan error. Nah, kalau ini untuk penamaan kita tidak dibedakan. Gitu ya. Nah, lalu yang ketiga ada karakter penyusun. Nah, nama hanya boleh huruf alfabet, angka, dan underscore. Misalnya seperti ini. Ada dua teks, misalnya belajar underscore pemrograman. Nah, ini boleh nih disambung seperti ini. Nggak boleh pakai spasi, tapi kita buat underscore. Gitu ya. Nah, lalu juga nama tidak boleh mengandung operator aritmatika, seperti ini ya, tambah, kurang, bagi, ini ya, operator aritmatika. Lalu ada operator relasional, tanda baca, dan karakter khusus lainnya. Gitu ya, relasi itu misalnya kurang bagi, gini ya. Pokoknya karakter yang lain. Lalu yang kelima, karakter-karakter di dalam nama tidak boleh dipisah dengan spasi. Nah, kalau ini belajar spasi pemrograman ini nggak boleh nih. Ya, harus gunakan underscore. Tidak boleh dipisah. Lalu untuk panjang penamaan tidak dibatasi. Gitu ya. Jadi ada aturannya. Jadi nanti jika di soal ujian diminta membuat pseudocode, aturan ini harus dipahami dulu. Nah, seperti ini untuk contoh penamaannya. Ada nama yang salah nih. Kayak ini. Yang salah apa nih kira-kira nih? Ini nih. 6 titik. Kenapa tuh? Karena nggak boleh diawali angka, Bu. Karena dimulai dengan angka. Angkanya apa? 6. Ini nggak boleh nih penamaan seperti ini. Nggak boleh. Lalu ada ini, salah juga nih. Nilai spasi ujian. Salah nih, nggak boleh. Di dalam pseudocode. Harusnya gimana? Tidak boleh ada spasi. Tidak boleh ada spasi. Berarti harus gimana? Ujian. Boleh disatuin nih nilai ujian atau nilai underscore ujian. Gitu ya. Lalu ada PT kurang 1, artinya apa nih? Ada min di sini. Artinya apa? Nggak boleh kan ya ada operator aritmatika? Ini nggak boleh seperti ini. Gitu ya. Kita hapus aja minnya jadi seperti ini. Atau kita gunakan underscore. Nah, lalu ada ini hari underscore, hari tanda seru ini nggak boleh nih. Karena mengandung karakter khusus. Nah, untuk tanda seru ini, jika di algoritma ini termasuk karakter khusus. Artinya, bukan artinya. Artinya ini bukan. Tanda seru itu artinya bukan. Ya. Lalu ada A spasi 1, ini nggak boleh juga nih. Karena ada spasinya. Nah, solusinya kita satukan seperti ini, A1 atau A underscore 1. Gitu ya. Untuk contoh penamaan pseudocode yang benar. Oke, selanjutnya mengenai tipe data. Oke, di sini ada definisinya. Oke, pada umumnya program komputer bekerja dengan memanipulasi objek data di dalam memori. Nah, objek yang diprogram itu kan bermacam tipenya nih. Ada tipe numerik, number ya, 0, 1, sampai 1000, dan tak terhingga. Ada karakter. Kalau karakter apa nih? Karakter itu cukup per alfabet aja, misalnya A, C, B, itu per karakter. Kalau string, itu per kata. Misalnya program, objek, nah itu namanya string. Nah, kalau sudah tahu definisinya, lalu kita ada
pembaginya nih, ada 2 macam tipe data. Tipe data dasar dan tipe data bentukan. Oke, untuk dasar itu apa nih? Langsung dipakai. Nah, kalau tipe data bentukan itu kita harus apa nih? Kita harus bentukan lain yang sudah didefinisikan. Oke, kita lihat ya contohnya. Oke. Apakah data adalah minyak baru dari ekonomi digital? Apa nih maksudnya? Data di minyak baru dari ekonomi digital itu berupa apa sih? Data minyak baru. Apa kira-kira? Bahwa data pribadi kita itu sangat berharga di era ekonomi digital. Nah, kok ada minyak baru? Apa sih nih? Minyak baru tuh menurut saya kayak ibaratnya sangat berharga gitu, Bu. Kayak seperti minyak. Oke. Sangat dibutuhkan atau gimana tuh? Ya, sangat dibutuhkan, sangat mahal. Pokoknya ya kayak minyak itu kan mahal, Bu. Oke. Minyak bumi kan mahal, Bu. Dari ekonomi digital. Maksudnya ekonomi digital ini gimana nih? Eh, Ekonomi yang kita berbasis udah bicara digital. digital nih. E-commerce, ya, Bu, Iya, e-commerce, terus apa lagi? blockchain, dan Oke. lain sebagainya, Bu. Nah, sekarang Kripto. kita fokus di tipe data yang ada di salah satu sosial media. Ini sosial media Facebook. Nah, saat kita ingin melakukan sebuah, kita ingin daftar nih, daftar bikin akun baru, kita harus memasukkan info pribadi. Apa aja nih? Ada umur, nama, pekerjaan, alamat, number. Nah, ini pasti akan masuk di dalam database di Facebook-nya. Nah, saat kita inputkan umur, kita inputkan karakter atau number. Number, Bu. Nah, number itu berarti tipe data age-nya itu apa? Integer. 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 Karena bilangan bulat. Umur ada yang koma-koma nggak? Umur 17,3 ada nggak? Sebenarnya sih ada, Bu. Nggak ada, Bu. Masa sih? Nggak ada, Bu. 17 Nggak ada ya, 17 berarti tahun, umur 6 bulan, itu bilangan 17,5. bulat. Berarti ini udah tahu nih kita, oh tipe data umur untuk kita inputkan pribadi data kita berarti integer. Sekarang name, kita inputkan nama kita nih. Tipe datanya apa? Misalnya namanya Dekia Rio Antoni. Nah, itu mengandung angka nggak? Tidak, Bu. Enggak. Karakter. Mengandung string. Ya nggak? Berarti name itu bertipe data string. Berarti ini tipe datanya string. Aduh. Ini anggap aja tulisan saya bagus gitu ya. String. Tipe data string. Nah, lalu untuk pekerjaan saat ini, misalnya pekerjaannya dokter, guru. Nah, itu apa nih tipe datanya? String juga. Oke, kalau alamat? Alamat, Jalan karakter. Pangeran Hidayatullah nomor 62. Ada Karakter, Bu. nomornya, ada karakternya. Karakter, Bu. Karakter. Boleh karakter atau varchar pokoknya di sini ya. Di sini varchar. Oke, kalian sambil catat ya biar gak lupa. Ini varchar. Kalau varchar itu
kita bisa inputkan dalam satu data itu ada number dan teks. Nah, ini varchar nih. Biasanya digunakan di alamat. Nah, sekarang mobile number, tipe datanya apa kira-kira? 081 Integer, Bu. integer. Integer. Integer, Bu. Nomor HP ada koma-komanya nggak kira-kira? Nggak Ada ada, bilangan Bu. koma nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada, berarti Nggak ada, Bu. integer. Nah, Integer. lalu yang Anda bagikan ada image, video, lalu posting. Koneksi atau interaksi Anda banyak data. Apa tipe datanya? Oke, tadi sudah kita jelaskan, ya. Oke. Nah, ini untuk tipe data saya versus pemrograman. Oke. Tadi udah ya, kalau saya itu berarti apa nih tipe datanya? Misalnya di umur nih, umur value umur 25. Berarti penyebutnya nomor. Nomor, tipe data di bahasa C, tipe datanya integer, bilangan bulat untuk nomor 25. Gitu ya. Boleh, nggak harus 25, yang penting bilangan bulat. Nah, misalnya, lalu ada lagi untuk manusia nih, berat badan misalnya 55,8 kilo. Penyebutnya nomor, tipe datanya double atau float. Kenapa float di sini? Kenapa float? Karena karena berbentuk desimal, Bu. Ada 0,8. Oke, ada komanya. Kalau berkoma-koma, kalian ingat aja tipe datanya float. Udah gitu. Oke, sekarang ada J. Dimulai huruf J. Oke, penyebutnya letter. Tipe data di bahasa C-nya karakter atau char. Karena ini isi dari, nilai dari datanya itu J. Jadi per karakter. Sekarang ada komputer. Penyebutnya word, tipe datanya string karena per kata nih. Kalau per kata harus dikutip 2 seperti ini. Nah, lalu ada seperti ini kalau value-nya laki-laki, garis miring perempuan, penyebutnya jenis kelamin, tipe datanya boolean. Kalau boolean berarti seperti ini nih. Gabungan seperti ini ya. Oke. Nah, ada kita fokus ke tipe data boolean. Apa nih? Nah, beberapa hal hanya terdiri dari 2 jenis. Misalnya, seorang adalah pria atau wanita. Nah, di sini kalau di bahasa C++ menyebutnya boolean, nilai mereka benar atau salah, true atau false, 1 atau 0, gitu ya. Misalnya laki-laki benar, perempuan salah atau sebaliknya. Nah, ini contoh kasusnya, lalu ada contoh lagi untuk tipe data boolean itu, misalnya ada koin. Nah, koin itu kan ada 2 ya, kepala atau ekor. Nah, kita mengira kepala itu benar atau ekor itu salah. Lalu ada contoh lagi, misalnya lampu nih. Lampu bisa menyala atau mati. Gitu ya. Jadi komputer mengerti dan mematikan. Nah, kalau di komputer itu, nyala itu sama dengan benar, sama dengan 1. Kalau 1 itu artinya nyala atau benar. Ini masih istilah yang sama. Kalau mati, sama dengan salah, sama dengan 0. Oke, apalagi nih? Oke, ini selain integer, double, karakter, string, ada lebih banyak jenis tipe data dan detail lainnya. Oke, untuk bilangan bulat, kita fokus ke bilangan bulat dulu. Integer ya, tadi kita udah tahu. Nah, contoh penerapannya nih. Nah, kalau ini kan masih, kalau ada tulisan seperti ini namanya apa nih? Algoritma apa tadi? Di slide pertama. Pseudocode, Bu. Pseudocode. Oke, pseudocode algoritma apa sih? Nah, ini nih. Ini ya algoritmanya. Oke, ada pseudocode. Kita harus deklarasikan variabel dan tipe datanya.
Oke, ini sudah tahu ya contoh penerapannya. Integer menggunakan apa nih? Underline. Ya, contohnya seperti ini. Ini namanya variabel M, N, dan R. Bertipe data integer. Apalagi nih? Untuk ranah nilainya, kalau secara teoritis, tipe bilangan bulat memiliki ranah yang tidak terbatas. Nah, dari minus nih, minus juga itu merupakan bilangan bulat sampai plus tak terhingga. Gitu ya. Nih, ini kan sampai 9, ini kan plus tak terhingga. Sampai min, nah itu termasuk tipe data integer. Nah, ini untuk operasinya aritmatika dan perbandingan. Oke, untuk operasi aritmatika itu kita ada dua nih. Ada operan, operan itu objek yang dioperasikan. Contohnya, ini nih 6. 6 itu termasuk operan, 4 juga operan. Ini objeknya nih yang dioperasikan. Operatornya, ya ini nih. Tambah, kurang, kali, bagi, modulus. Nah, ini nih operator. Ini ya. Nah, kalau yang ini 12 modulus 2, operannya mana? 12 dan 3. Operannya 12 dan 3. Operatornya yang mana? Operatornya mod. Mod 12 modulus 3 sama dengan berapa? 4. Ayo. 4. Hasil bagi nih, sisa baginya berapa? Sisa 0, Bu. 12 mod itu kan kalau di ini kan persen ya? Gini bukan sih? Gini bukan? 12%. Gitu kan kalau di matematikain. Berapa nih? Iya, Bu. Berapa? 12% dari 3 berarti gitu, Bu. Itu mod, itu modulus, bukan persen. Mod. Oh, Modulus. 4. 4. Ada sisanya nggak? Nggak ada, Bu. Ya udah. Udah 0. gitu doang, jangan dibikin pusing. Ini saya ngetes Bu, kalian aja nih. bedanya div sama mod apa, Bu? Nah, coba kalau div gimana nih? Kalau div berarti 10 dibagi 3 sama Div dengan itu apa? 3. Divided bukan, Bu? Coba cari. Ini bukan 10 div 3. Itu bagi kan? Iya, Bu, makanya saya Iya, agak dibagi bingung kan? antara div sama 10 mod. Iya, Bu. dibagi 3, ya udah. Ini kan kalau div itu kan untuk di bahasa di algoritmanya aja. Oh. Dibagiin aja biasa. Gitu ya, 10 dibagi 3 berapa? Ayo berapa? 3. 3. 3, Berapa? 3, Bu. Kenapa jadi 3, Bu. ngeblank nih? 3, Bu. 3,3. Pelajaran anak SD 10 bagi 3 berapa? 3,33. Lah, ngeblank. Berapa nih? 3 gini. Ya, Ini 9. Terus ini 9. berapa? 1. 1. Nah, berarti Ya. ini ada sisa 1 1. gitu doang. Oh. Udah jangan dibikin pusing. Oke. Selanjutnya tipe data operasi perbandingan. Nah, kalau perbandingan pasti ada operatornya ya, operator dan operan. Oke, perbandingan pasti ada lebih besar, lebih kecil. Sampai sama dengan dan tidak sama dengan. Oke, sekarang kita tes. Apakah 3 kurang dari 8? 3 kurang Iya, dari Bu. 8 enggak? Benar, Bu. Benar, Bu. 3 lebih kecil dari 8 enggak? Iya, Bu. Nah, Bu. Benar ya, berarti bernilai true.
Apakah 75 lebih besar dari 101? Salah, Bu. Tidak. Salah, Bu. Salah. Enggak, ini lebih gede. 101 lebih. 75 lebih besar. 75 lebih besar dari 101. Salah, Bu. Salah False. ya, berarti Salah. bernilai false. Apakah 17 sama dengan 17? Benar. Iya, Benar, berarti true. Nah, ini silakan hitung nih. Coba hitung berapa nih? 24 bagi 3, berapa? 8. Apakah 8 tidak sama dengan 8? Salah. Salah, Bu. Salah, Salah, Bu. harusnya benar. Maka di Benar. sini salah. Itu ya. Udah gitu doang. Sekarang operasi bilangan real. Nah, kalau real itu bertipe datanya kayak ini, untuk deklarasinya seperti ini. Ininya variabelnya X, nilai underscore ujian, jumlah, titik 2 real. Ini khusus apa nih? Ini sama aja ya, seperti bedanya apa nih? Ini ada bilangan bulat nih. Bilangan bulat. Ntar dulu. Ini Kalau itu boleh bilangan bulat, boleh bilangan desimal, Oke, boleh oke. bilangan apapun, Bu. Oke, boleh ya ini ya. Nah, ini seperti ini nih, boleh nih. Ada koma-komanya, ada karakter seperti ini nih. Ini boleh bilangan real. Kalau nilainya seperti ini. Gitu ya. Ada plus E. Nah, ini kan kalau di kalkulator sering muncul seperti ini kan ya. Nah, ini tipe data real nih. Atau juga 0,001. Gitu ya. Kalau ingin sesuai inputan yang kita butuhin aja, kalau kita lebih spesifiknya tidak ada koma-koma, kita buat integer aja gitu ya. Oke. Sekarang fokus ke tipe data karakter. Namanya char atau karakter. Kayak deklarasinya seperti ini. Variabel G, H. Ini boleh diganti dengan variabel yang lain, bebas ya. Sesuai penamaannya. Titik 2, char. Nah, seperti ini ya. Untuk ranah nilainya, semua huruf di dalam alfabet. Dari A kecil to Z kecil. Atau A besar to Z besar. Nah, lalu juga ada angka juga nih, desimal 0 sampai 9, tanda baca. Nah, ini juga tipe data karakter. Nah, lalu juga ada konstanta. Kalau semua karakter harus dipetik tunggal. Kalau per karakter, ya yang tadi ya. Ini contoh konstantanya nih. Oke, sekarang kita lakukan operasi perbandingan. Apakah A sama dengan A? Sama nggak nih? Karakter A kecil Iya, sama dengan Bu. A kecil? Betul. Ya benar, Bu. Betul, berarti bernilai true. True. Apakah ini A besar sama dengan T kecil? Salah, maka Salah. false. Apakah M kurang dari Z? Ayo, M kurang dari Z nggak? Benar. M dulu Benar. atau Z dulu? Dulu, F Bu. dulu. M dulu. Makanya ini lebih kecil. Maka bernilai benar. Udah, apalagi nih? Sekarang string. Kalau string berarti penamaan variabelnya ini nih, nama. Oh, ini untuk penamaan variabel bebas ya. String. Ini untuk string, ini untuk integer. Kalau nama kan terdiri dari beberapa karakter yang disatukan. Kalau nim itu kan nim kalian berapa sih nih? 210. Angka-angka aja, Bu. Kumpulan dari beberapa number, berarti integer. Kayak konstantanya di string, misalnya seperti ini, Bandung, Ganesha. Ini boleh seperti ini. Itu ya. Berarti itu alamat boleh pakai tipe data string, Bu. Boleh. Ya, Bu.
String itu kan kalau itu tuh kan nama tipe data aja. Kalau diaplikasikan ke dalam bahasa pemrograman ada khususnya. Kalau kita bikin database di ini program PostgreSQL, tipe datanya varchar, yang artinya dia string gitu ya, sesuai dengan bahasa pemrogramannya. Oke, sekarang ada tipe data lagi untuk operasi penyambungan. Nah, operatornya ini aja satu nih, plus. Nah, ini untuk penyambungan ya, ini untuk stringnya. Kayak ada 2 kata, kita buat operator tambah, jadi hasilnya seperti ini. Ini ya, sistem tambah informasi berarti sistem, spasi, informasi. Kenapa ini ada spasi ini? Ayo. Kenapa ada spasi? Terus setelah tanda kutip ada spasinya, Bu. Nah, ini ada spasi ini dia dihitung spasi itu. Oke, nah ini juga sama nih. AAA plus ditambah spasi BBB tambah CC. Nah, ini ada spasinya. Oke, Berarti sekarang itu kita spasinya dihitung karakter tersendiri ya, Bu ya? ya dihitung. Ya, Bu. Oke, sekarang kita operasi perbandingan. Kalau ngebandingin kan kita harus gunakan operator perbanding ya. Kurang lebih sama dengan, lebih besar. Kita gunakan sama dengan. Apakah ABCD sama dengan ABC? Sama nggak nih? Tidak, Bu. Tidak sama, Bu. Beda kan ya? Nah, kalau beda, Beda, kita Bu, beda. berarti isinya False. false. Apalagi nih? Kebutuhan sebuah nama. Kayak ini misalnya kita ingin membangun program untuk rumah sakit. Kami perlu merujuk ke pasien. Lalu salah satunya disebut Jainuddin. Ini nama pasiennya, umurnya 55 tahun, memiliki 2 anak. Nah, lalu juga memiliki dokter yang memiliki nama, gaji, alamat. Berarti kita harus mendeklarasikan variabel dan tipe data. Nah, ya udah ini tinggal di ini aja nih. Dijabarkan satu-satu. Kalau nama, gaji, alamat, tipe datanya apa. Nah, bagaimana kami dapat merepresentasikan informasi ini? Nah, berarti kan kita harus menyiapkan memorinya di program. Lalu perlu memiliki nama untuk merujuk pada mereka. Oke. Memori komputer seperti jalanan. Ini gimana nih? Ayo, setiap rumah memiliki alamat jalan atau lokasi. Nah, di memori komputer juga seperti gitu kan ya? Ada alamat dan nomornya. Oke, Ya, Bu. nama, alamat, nomor, ada orang di rumah. Oke, orang punya tipe. Oke, misalnya di sini untuk asumsinya, kalau disimpan di RAM, misalnya diasumsikan nih, memori itu yang di sini, kita asumsikan sebuah kotak. Nih, setiap kotak memiliki data ini. Data ini masuk ke memori kan ya? Ya enggak, ini kan Iya, Bu. database nih. Iya, Bu. Database nih, tabel. Nih, tabel yang berisi atribut alamat, atribut jenis, dan atribut nama dibuat dalam satu tabel seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ya udah, jadi di memori itu seperti ini. Dijabarin satu-satu beserta variabelnya dan nilainya. Value itu nilai atau isi dari database-nya. Lalu kita jabarkan tipe datanya satu-satu. Nah, ini untuk apa nih? Bentuk di memorinya. Seperti itu ya. Ada lokasinya, jangan lupa. Lokasi itu 1, 2, sampai seterusnya.
Gitu ya. Oke, ini referensinya, silahkan dieksplor. Ya, kalau kalian ingin eksplor berarti di Kompas, kalian di googling. Gitu ya. Nanti silakan dibaca sendiri. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Masih tipe data nih, si awal-awal. Halo, halo. Silakan kalau ada yang mau sharing nih, atau ada pendapat sendiri tentang tipe data, silakan. Gimana? Jadi nyambung ya dari mata kuliah sistem basis data dengan ini nyambung. Tipe datanya kita belajar tipe data, di sistem basis data juga kita belajar itu. Oke, silahkan. Kalau ada yang ingin disampaikan atau sharing. Izin bertanya, Bu. Oke, silahkan. Untuk materi ini ada semacam praktik virtual lab-nya, Kak, Bu? Nanti ya. Belum nanti. Kalau ini prakteknya itu ada di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Oh, oke, baik, Bu. Oke, kalau ini untuk khusus mata kuliah ini prakteknya nggak terlalu banyak praktek sih, lebih ke simulasi aja, analisa dan simulasi. Oke, makasih, Bu. Oke. Karena paham aja. Oke, ada lagi? Bu, saya mau tanya tentang yang tadi, Yang mana? contoh operasi perbandingan yang paling terakhir itu, Bu, masih kurang paham. Yang mana nih? Perbandingan. Mana tadi? Operasi perbandingan. Ini kenapa? Dan contoh paling bawahnya kurang paham, Bu. Yang ini. Iya, Bu. Div itu artinya dibagi. 24 dibagi 3 berapa? 24 nih. 24 dibagi 3 berapa? Div itu artinya dibagi. Berapa? 8, Bu. 8, hasilnya 8. Nah, ini kan 8 nih. 8 kita bandingkan. Apakah 8 bukan sama dengan 8? Iya, Bu. Salah kan? Salah kan ya? Nah, makanya dia false. Harusnya 8 itu sama dengan 8. Karena kan dia nilainya benar. Nilainya sama. Itu makanya dia false. Tidak sama dengan. Oke, Oke, baik, ada Bu. lagi? Terima kasih, Bu. Oke, silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Halo, halo. Iya, Bu. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya? Gampang ya? Iya, Bu. Gampang nggak nih? Bener nggak? Ya, Bu. Yang ini masih mudah sih, Bu. Masih mudah ya. Kita pahami aja dulu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kita akhiri saja untuk Vicon di sesi kedua ini. Berarti ini total yang hadir itu 33 ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Untuk kelas IT 204 dan 202. Jadi khusus untuk teman yang belum sempat, silakan akses rekamannya setelah ini ya. Nanti saya share di LMS.
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.